Selanjutnya, untuk tipe dari slope, itu kita bisa bagi jadi dua, yaitu infinite slope atau lereng yang menerus dengan tinggi tak terbatas. Kemudian ada lereng yang terbatas. Gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk yang infinite slope ini artinya adalah slope kita itu dia memanjang tak terhingga sehingga kita kesulitan untuk menentukan di mana boundariesnya atau batasnya. Contohnya adalah seperti ini, the long slope of the face of mountain. Jadi ini adalah lereng permukaan dari gunung. Nah, untuk menentukan tingginya itu biasanya dengan cara berapa tebal lapisan tanah hingga kita menemukan lapisan yang kaku atau batuan gitu. Nah, untuk stabilitas dari infinite slope ini yang tanpa aliran tanah, kita bisa menghitung dengan mengasumsikan ini adalah potongan dari slope kita. Kita memiliki slope dengan tingginya adalah H, kemudian kita ambil section sepanjang L, sehingga kita memiliki W atau berat dari slope kita. Jika kita proyeksikan ya terhadap kemiringan slope yang diwakili dengan beta, maka kita bisa mendapatkan berapa gaya normal dan berapa gaya gesernya. Dari situ kita bisa hitung Fs-nya dengan cara tadi harus diingat-ingat bahwasanya Fs itu selalu tegangan yang menahan, tegangan geser yang menahan dibagi dengan tegangan geser yang mendorong. Jadi Fs itu apapun dia pasti yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Begitu. Dengan cara menderive equation untuk tegangan geser yang menahan dan tegangan geser yang mendorong, maka kita bisa mendapatkan persamaan dari Fs untuk lereng yang dia tanpa aliran air gitu. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini, sehingga Fs-nya dia adalah fungsi dari kohesi, fungsi dari tinggi slope kita, kemudian ada sudut geser dalam tanah dan ada kemiringan gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat jika H ini semakin besar gitu, maka dia Fs-nya akan semakin kecil. Nah, bagaimana untuk aliran slope yang tak terhingga yang ada alirannya? Jadi konsepnya sama seperti yang tanpa adanya aliran. Kita bisa menentukan berapa W dan berapa gaya normal, gaya geser, dan yang menahan. Gitu. Jadi ini adalah W-nya. Kita proyeksikan dia menjadi gaya normal dan gaya geser yang mendorong di sini. Gitu. Ini adalah tegangan geser yang menahan. Oke, kita dapatkan persamaan ini untuk tegangan geser yang mendorong dan ini adalah tegangan geser yang menahan. Gitu. Jadi kalau tadi Fs sama dengan sigma F dibagi dengan sigma D. Jika hasilnya lebih dari 1, maka lereng kita artinya adalah aman. Itu untuk lereng yang tak terhingga atau infinite slope. Nah, bagaimana untuk finite slope atau lereng yang terbatas gitu ya? Untuk menganalisis kestabilan dari infinite slope itu ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah equilibrium, limit equilibrium, atau biasanya kita sebut sebagai LEM, limit equilibrium method, atau metode limit equilibrium.
Nah, untuk LEM ini dia ada analytical dengan menggunakan software, juga bisa dengan menggunakan chart gitu. Untuk yang lain ini ada kinematic analysis, kemudian ada sensitivity analysis, ada klasifikasi, ada probabilistik, ada juga numerik gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini itu hanya yang atas ini, hanya yang LEM. Begitu. Jadi sebenarnya LEM itu apa? LEM ini dia bisa dibilang salah satu metode yang paling umum dan banyak digunakan untuk mendesain juga menganalisis lereng gitu. Dia dengan cara mengasumsikan adanya equilibrium atau kestabilan gitu, baik itu kestabilan dari gaya ataupun dari momennya yang mau di approach begitu. Nah, untuk LEM ini bisa kita gunakan untuk bidang longsor yang circular dan bidang longsor yang plane atau yang linear begitu. Nah, untuk yang plane ini metode atau analisisnya itu analisis Kuhlmann. Jadi dia membuat sebuah pendekatan gitu ya, bahwasannya jika slope ini dia mengalami keruntuhan, keruntuhannya akan berbentuk linear seperti ini, sehingga jika ada shearing stress tending to cause the slip, jika tegangan yang menyebabkan dia untuk longsor itu lebih besar. Selanjutnya, untuk tipe dari slope itu kita bisa bagi jadi dua, yaitu infinite slope atau lereng yang menerus dengan tinggi tak terbatas. Kemudian ada lereng yang terbatas gitu. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk yang infinite slope ini artinya adalah slope kita itu dia memanjang tak terhingga sehingga kita kesulitan untuk menentukan di mana boundariesnya atau batasnya. Contohnya adalah seperti ini, the long slope of the face of mountain. Jadi ini adalah lereng permukaan dari gunung. Nah, untuk menentukan tingginya itu biasanya dengan cara berapa tebal lapisan tanah hingga kita menemukan lapisan yang kaku atau batuan gitu. Nah, untuk stabilitas dari infinite slope ini yang tanpa aliran tanah, kita bisa menghitung dengan mengasumsikan ini adalah potongan dari slope kita. Kita memiliki slope dengan tingginya adalah H, kemudian kita ambil section sepanjang L, sehingga kita memiliki W atau berat dari slope kita. Jika kita proyeksikan ya terhadap kemiringan slope yang diwakili dengan beta, maka kita bisa mendapatkan berapa gaya normal dan berapa gaya gesernya. Dari situ kita bisa hitung Fs-nya dengan cara tadi harus diingat-ingat bahwasanya Fs itu selalu tegangan yang menahan, tegangan geser yang menahan dibagi dengan tegangan geser yang mendorong. Jadi Fs itu apapun dia pasti yang menahan dibagi dengan yang mendorong. Begitu. Dengan cara menderive equation untuk tegangan geser yang menahan dan tegangan geser yang mendorong, maka kita bisa mendapatkan persamaan dari Fs untuk
lereng yang dia tanpa aliran air gitu. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini, sehingga Fs-nya dia adalah fungsi dari kohesi, fungsi dari tinggi slope kita, kemudian ada sudut geser dalam tanah, dan ada kemiringan gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat jika H ini semakin besar gitu, maka dia Fs-nya akan semakin kecil. Nah, bagaimana untuk aliran slope yang tak terhingga yang ada alirannya? Jadi konsepnya sama seperti yang tanpa adanya aliran. Kita bisa menentukan berapa W dan berapa gaya normal, gaya geser, dan yang menahan. Jadi ini adalah W-nya. Kita proyeksikan dia menjadi gaya normal dan gaya geser yang mendorong di sini. Gitu. Ini adalah tegangan geser yang menahan. Oke, kita dapatkan persamaan ini untuk tegangan geser yang mendorong, dan ini adalah tegangan geser yang menahan. Gitu. Jadi kalau tadi Fs sama dengan sigma F dibagi dengan sigma D. Jika hasilnya lebih dari 1, maka lereng kita artinya adalah aman. Itu untuk lereng yang tak terhingga atau infinite slope. Nah, bagaimana untuk finite slope atau lereng yang terbatas gitu ya? Untuk menganalisis kestabilan dari infinite slope, itu ada beberapa metode. Yang pertama itu adalah equilibrium, limit equilibrium, atau biasanya kita sebut sebagai LEM, limit equilibrium method, atau metode limit equilibrium. Nah, untuk LEM ini dia ada analytical dengan menggunakan software, juga bisa dengan menggunakan chart gitu. Untuk yang lain ini ada kinematic analysis, kemudian ada sensitivity analysis, ada klasifikasi, ada probabilistic, ada juga numerik gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini itu hanya yang atas ini, hanya yang LEM. Begitu. Jadi sebenarnya LEM itu apa? LEM ini dia bisa dibilang salah satu metode yang paling umum dan banyak digunakan untuk mendesain juga menganalisis lereng gitu. Dia dengan cara mengasumsikan adanya equilibrium atau kestabilan gitu, baik itu kestabilan dari gaya ataupun dari momennya yang mau di approach begitu. Nah, untuk LEM ini bisa kita gunakan untuk bidang longsor yang circular dan bidang longsor yang plane atau yang linear. Oke, untuk yang plane ini jadi kita bisa menganalisis dengan menggunakan Kuhlmann analysis gitu. Jadi dia adalah berdasarkan asumsi bahwasanya ketika kita memiliki sebuah tebing, maka keruntuhannya itu akan berbentuk linier pada saat gaya yang mendorong itu dia lebih besar daripada gaya yang menahan, atau tegangan yang mendorong, tegangan geser yang mendorong itu dia lebih besar daripada tegangan geser yang menahan. Itu untuk yang plane. Kemudian untuk yang circular, jadi untuk yang circular ini kita seringkali mengenalnya dengan slice method atau metode irisan gitu. Artinya apa? Jika di sini kita memiliki sebuah lereng, kemudian lereng kita mengalami kelongsoran pada garis ini, maka kita bisa membagi
massa yang akan longsor ini menjadi beberapa bagian. Let's say kita bagi dia menjadi 6 bagian. Masing-masing bagian ini kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Gaya normal yang di sini, gaya geser, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengkalkulit, kita bisa menghitung berapa tegangan geser yang menyebabkan massa tanah ini bergerak, atau tegangan geser yang mendorong, dan berapa tegangan geser yang menahan. Dari situ kita bisa menentukan berapa Fs-nya gitu. Jika Fs kurang dari 1, artinya lereng kita tidak stabil. Nah, untuk slice method ini atau metode irisan ini ada beberapa yang mencetuskan. Jadi contohnya adalah Bishop. Ada Bishop method yang menganut equilibrium. Ada ordinary, ada metode ordinary, ada metode Janbu, ada Morgenstern, dan ada Spencer. Jadi masing-masing dari metode ini dia itu memiliki asumsinya sendiri-sendiri, begitu. Jadi ibaratnya di sini itu adalah LEM-nya. Kemudian menganut metode LEM itu ada beberapa orang yang mengembangkannya menjadi sebuah metode untuk menganalisis lereng, begitu. Untuk yang lainnya ini saya kira tidak perlu kita bahas di sini. Nah, ini adalah beberapa software yang berdasarkan limit equilibrium. Contohnya adalah Slide. Gitu. Jadi ini adalah tampilan dari Slide. Kemudian ada Galena, ada GeoSlope, ada Geo5, ada GGU, ada Soil Vision. Gitu. Kalau yang GeoSlope ini atau biasa kita kenal juga sebagai GeoStudio itu tampilannya seperti ini. Jadi dua metode ini, software ini dia menganalisis lereng berdasarkan LEM. Gitu, jelas ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi software ini dia menganalisis lereng berdasarkan LEM. Begitu. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa software yang dia berdasarkan numerik gitu. Jadi contohnya ada Phase 2. Phase 2 itu dia tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat ini adalah tampilan dari horizontal displacement, dari pergerakan horizontal. Di sini kita bisa lihat ada konturnya, yang mana kontur ini menunjukkan pergerakan horizontal. Yang warna kuning ini dia pergerakan horizontalnya paling kecil, kemudian yang hijau dia lebih besar lagi, yang warna Tosca ini lebih besar lagi, dan yang warna biru ini dia yang mengalami pergeseran secara horizontal yang paling besar. Kemudian yang Plaxis, ini tampilan dari Plaxis. Ini kalau kita zoom gitu ya, di sini ada panah. Ada arah yang menunjukkan kemana pergeseran dari galian kita. Juga kita bisa tahu berapa besar pergeserannya. Kemudian ada software Flag, ANSYS, Veflow, GeoSlope yang Sigma, kemudian ada Soil Vision, dan ada masih banyak lagi software yang dia itu berdasarkan metode numerik gitu. Oke, saya kira itu saja untuk pembahasan dari slope stability. Semoga yang kita bahas di sini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kalian terkait dengan slope stability. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.